Kali ini kita akan bicara mengenai doktrin setan, demonologi. Mula-mula personalitas setan. Setan itu memiliki atribut kepribadian atau personalitas. Mengingat di doktrin angelologi tentang malaikat, kita sudah sama-sama mendengar bahwa malaikat itu adalah makhluk roh ciptaan Allah yang memiliki kepribadian, sifat-sifat individu. Setan ini adalah malaikat yang memberontak. Setan memiliki intelektualitas, dia itu pintar. Paling tidak ayat-ayat di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama bisa kita baca untuk mewakili doktrin tentang setan ini. Saya bacakan Efesus pasal 6 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena dia adalah pribadi yang memiliki intelektualitas, dia bisa menipu. Dia bisa menipu, membohongi orang. Dia pendusta, bapa segala pendusta. Dia bisa mengambil wujud makhluk lain, bahkan merasuk makhluk lain untuk menggoda manusia misalnya. Setan itu mendakwa orang percaya. Di Wahyu pasal 12:9 saya bacakan, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Dengan intelektualitasnya rupanya si setan itu menyesatkan seluruh dunia. Bahkan ketika berhadapan dengan Yesus, si iblis mencoba Yesus. Dia berpikir dapat menjatuhkan Yesus. Di Injil Matius, di Injil Lukas dapat kita baca catatan tentang pencobaan oleh iblis kepada Yesus. Selain intelektualitas, si iblis atau si setan itu, dalam bahasa Ibrani Satan, dia juga memiliki emosi. Iblis juga memiliki emosi. Ayat yang terkenal tentang kejatuhan iblis adalah Yesaya pasal 14. Disinilah disebut namanya sebagai pribadi Helal ben Sahar, dalam bahasa Latin Lucifer. Di ayat-ayat itu tampaklah kepribadian si setan. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Itu gambaran emosi si iblis. Memiliki keinginan. Keinginan-keinginan itulah yang membuat dia akhirnya jatuh. Ingin menyamai yang maha tinggi, ingin mengatasi awan-awan, hendak duduk di atas bukit pertemuan, dan lain-lainnya. Setan juga dapat menyatakan murka. Itu salah satu atribut dari kepribadian. Geram. Dia menyatakan geramnya. Dia berusaha menjatuhkan Yesus. Dia menggunakan berbagai cara. Dia membawa sebagian dari malaikat untuk memberontak melawan yang maha kuasa. Tindakan-tindakannya pun menunjukkan kepribadian. Setan itu dicatat berbicara kepada Allah. Dia berbicara kepada Allah. Ayub pasal 1 misalnya, itu contoh yang seringkali kita baca menunjukkan kepribadian si setan itu. Iblis menjawab Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dan seterusnya. Dia menjawab ketika Tuhan bertanya.
Itu adalah atribut kepribadian. Sebagaimana saya dapat berbicara sekarang, saudara mendengar. Demikianlah rupanya Alkitab mencatat bahwa si setan pun berbicara. Si setan waktu mencobai Kristus juga berbicara dia, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Nah, gitu kan. Jika engkau sujud menyembah aku. Nah, itu adalah perkataan-perkataan iblis. Itu atribut kepribadian. Dapat berkata-kata, dapat berbicara, mencoba berinteraksi. Termasuk juga si iblis itu dapat merencanakan. Siapa yang bisa merencanakan? Ya, seharusnya yang bisa merencanakan adalah pribadi yang berkepribadian. Orang percaya itu dipesankan oleh Paulus supaya bertindak hati-hati, berwaspada. Kenapa? Karena si iblis itu punya tipu muslihat. Si iblis berarti merencanakan agar manusia itu dijatuhkan. Si iblis berusaha merancang sesuatu yang dengannya manusia dapat dikalahkan. Di Wahyu pasal 12 disebutkan di situ bahwa si iblis itu pendakwah. Siang dan malam mendakwah. Ada lagu yang sering dinyanyikan di gereja. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Si iblislah itu. Tindakan-tindakan personalitasnya mendakwah atau menuduh orang percaya. Itu adalah sebagian dari tindakan-tindakan personalitas atau kepribadian dari si iblis ini. Iblis atau setan dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia. Ketika dia iblis dengan huruf besar I dan setan dengan huruf besar S, itu menunjuk kepada pribadi si setan pemimpinnya itu. Ketika dia diterjemahkan dengan setan huruf kecil dan iblis huruf kecil, biasanya jamak, iblis-iblis, setan-setan, atau roh-roh jahat, itu menunjuk kepada malaikatnya, pasukan dari oknum tertinggi dari setan itu. Begitulah yang dapat kita pelajari tentang personalitas atau kepribadian setan.